Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darnawati, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 3 Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Di samping kanan saya adalah Ibu Mira yang akan membantu saya dalam kegiatan ini. Silakan mungkin Ibu Mira bisa memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Mira Harfiana SPD, bisa dipanggil Ibu Mira. Saya di sini mengajar mata pelajaran matematika di kelas 8. Ya. Ibu Mira, kira-kira untuk supervisinya ini sendiri kapan Ibu bisa disupervisi? Ya, kebetulan besok ada jam pelajaran saya di kelas 8B, jadi mungkin bisa besok ya, Bu. Perlu Ibu Mira ketahui bahwa saya nantinya akan masuk ke dalam kelasnya Ibu untuk melakukan supervisi akademik sesuai dengan tuntutan yang ada di dalam tugas kami, yaitu di modul 2.3 supervisi akademik. Kita mulai saja, Bu. Ya. Nah, untuk pertanyaan pertama, karena kita nanti akan supervisi, maka saya akan bertanya mengenai tujuan materi pelajaran yang akan Ibu Mira bawakan nantinya. Ya, untuk materi pembelajaran yang akan saya bawakan nanti yaitu tentang jenis-jenis segitiga. Kebetulan kita masuk di bab teorema Pitagoras, jadi jenis-jenis segitiga itu masuk di dalam lingkup materi teorema Pitagoras. Oke. Nah, itu ada di kelas berapa, Bu? Kebetulan besok jam saya ada di kelas 8B. Saya mengajar dua kelas, yaitu 8A dan 8B, tapi kebetulan besok kelas 8B materi tersebut. Oke, baik, berarti jenis-jenis segitiga. Jadi untuk kalau tujuan pembelajarannya ini sendiri apa, Bu, yang Ibu sudah susun? Ya, tujuan pembelajaran yang saya susun yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa dapat membedakan jenis-jenis segitiga berdasarkan teorema Pitagoras. Oke, membedakan jenis-jenis segitiga berdasarkan teorema Pitagoras. Ya. Oke, nah kira-kira pada saat nanti saya akan supervisi, apakah Ibu Mira sudah mempersiapkan diri atau apa saja yang sudah dipersiapkan, Bu? Ya, pertama-tama saya menyiapkan mental dulu ya karena mau supervisi, kemudian saya mempersiapkan RPP dan LKPD yang nanti akan dibagikan kepada siswa. Baik, kira-kira Bu, kalau untuk langkah-langkah pembelajarannya apa yang sudah dituliskan dalam RPP Ibu yang nantinya akan Ibu jalankan pada saat pembelajaran? Ya, nanti sesuai RPP ya, pertama-tama seperti biasa mengucapkan salam, mengecek kondisi kelas, mengabsen siswa, kemudian kegiatan apresepsi, kemudian masuk kegiatan inti yaitu eksplorasi, menjelaskan tentang pokok-pokok pembelajaran. Di sini materi teorema Pitagoras tersebut dan materi jenis-jenis segitiga. Kemudian nanti saya ingin melakukan strategi pembelajaran dengan membagi kelompok dan ada tanya jawab antara guru dan siswa. Kemudian masuk ke kegiatan elaborasi, siswa mendengarkan penyampaian dari saya, lalu siswa melakukan kegiatan tanya jawab kembali setelah saya menjelaskan. Kemudian ada kegiatan konfirmasi, siswa memberikan penyimpulan tentang hasil diskusinya. Nanti akan ada beberapa anak yang saya akan suruh maju ke depan untuk menyampaikan hasil pekerjaannya tersebut. Kemudian baru saya membuat kesimpulan tentang materi itu, sekaligus kegiatan penutup. Saya menanyakan kalau ada yang belum dimengerti, dan ya begitu berakhir kegiatan penutup. Berarti sudah ditahu apa langkah-langkahnya, dan kira-kira kalau sesuai dengan langkah-langkah tersebut, apa hambatan yang kira-kira Ibu Mira akan hadapi atau masalah apa sih
yang bisa muncul pada saat pembelajaran? Untuk hambatan yang akan saya hadapi itu ya seperti biasa pelajaran matematika ya. Apalagi di jam-jam pertengahan itu siswa sudah mulai gelisah, jadi mungkin banyak yang kurang fokus. Akan ada siswa yang tidak mengerti mungkin dan penjelasan dari saya karena mereka tidak mengerti tentang bahasa matematika misalnya, atau ada yang tidak tertarik. Kemudian pada saat pembagian kelompok kadang mereka masih ribut ya dan sedikit kacau kelasnya, tapi nanti itu kita akan lihat di kelas bagaimana, kita akan kondisikan lah bagaimana di kelas nanti. Oke, baik. Berarti yang akan menjadi hambatan besar ini pada saat anak tersebut kurang fokus dan kurang paham dengan bahasa matematika. Gitu ya. Oke, untuk ukuran keberhasilan menurut Ibu itu bagaimana? Di saat pembelajaran nanti, Ibu anggap berhasil apabila apa yang terjadi di kelas? Ukuran keberhasilan saya yaitu apabila siswa itu sudah bisa membedakan segitiga siku-siku itu bagaimana, segitiga lancip itu bagaimana, dan segitiga tumpul itu bagaimana. Oke, membedakan jenis-jenisnya. Iya. Oke deh. Nah, tadi kan sudah ada hambatan, terus Ibu sudah memkira-kirakan ukuran keberhasilannya Ibu. Nah, untuk rencananya Ibu besok itu strategi apa yang bisa digunakan untuk mengurangi hambatan-hambatan tersebut? Ya, strategi yang sudah saya siapkan yaitu rencananya saya akan membagi mereka dalam beberapa kelompok, di mana di setiap kelompok itu akan ada satu orang murid yang mampu, yang menguasai sedikit tentang matematika. Kemudian mereka kemudian akan menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya, dan mereka dapat mengajar teman-temannya yang belum mampu. Nah, kemudian ketika mereka tidak mampu untuk menjawab pertanyaan dari teman-temannya, barulah kemudian saya akan mengarahkan mereka. Saya akan terjun langsung ke kelompoknya masing-masing. Oke. Mungkin demikian. Oke, berarti ada tutor sebaya. Iya. Jadi untuk fokusnya Ibu ini ke tutor sebayanya atau ke proses pembelajarannya, atau yang mana yang Ibu kembangkan? Yang saya ingin kembangkan sebenarnya secara umum itu adalah proses pembelajaran, tapi dengan menggunakan metode tutor sebaya tersebut. Oke, baik. Nah, terakhir Bu, untuk tanggung jawab. Jadi untuk tanggung jawab Ibu sebagai guru mata pelajaran matematika ini sendiri, bagaimana menurut Ibu tanggung jawab Ibu bagaimana dengan melihat kondisi siswa kita? Ya, mungkin tanggung jawab saya yaitu dengan adanya kegiatan ini saya mencoba berusaha menjadi guru yang membuat matematika itu lebih menarik bagi siswa-siswa kita, karena di sini siswa kita masih banyak yang kurang tertarik dengan matematika itu sendiri. Jadi saya akan terus berupaya belajar untuk menyajikan pembelajaran yang menarik bagi siswa-siswa itu, terutama di pelajaran matematika ini sendiri. Oke. Jadi saya jujur ingin sekali melihat bagaimana nanti progresnya di saat besok nanti kita supervisi Ibu ya. Jadi semoga pembelajaran besok lancar. Amin. Dan sesuai dengan target ini. Ya, makasih. Ya, inilah proses pra-observasi yang kami lakukan. Nanti kita bertemu besok pada saat proses supervisinya itu sendiri. Semoga diberi kelancaran dan perlindungan oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang semuanya. Pagi menjelang siang. Oke, kita satukan saja. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana hari ini, masih semangat belajarnya? Masih. Ya, langsung saja. Hari ini kita pertama-tama Ibu Guru absen dulu ya. Ya. Ketua kelas berapa orang yang tidak hadir? Kita ada izin. Oh, ketua kelasnya izin ya? Ya. Wakil ketua kelasnya mana? Ya. Berapa orang yang tidak hadir wakil ketua kelas? 3. Oh, 3 orang ya? Ya. Oke. Jadi seperti yang kita sudah pelajari minggu lalu tentang
teorema Pitagoras. Sekarang kita akan masuk di materi berikutnya, yaitu menentukan jenis segitiga. Ada yang masih tahu bagaimana rumus teorema Pitagoras yang kita sudah pelajari sebelumnya? Teorema Pitagoras itu adalah rumus yang mempelajari tentang segitiga apa? Siku. Ya, betul, segitiga siku-siku, di mana besar A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ya, sama dengan C kuadrat. Inilah dia yang disebut dengan teorema Pitagoras. Oke, sekarang minggu lalu kita sudah mempelajari tentang ini. Sekarang kita akan mempelajari menentukan jenis segitiga berdasarkan teorema Pitagoras tersebut. Jadi segitiga yang kita pelajari, silakan lihat di bukunya di halaman 27. Oke. Di gambar pertama ada segitiga yang modelnya seperti ini, disebut segitiga kan lebih besar jumlahnya daripada C. Kenapa? Dan dia disebut sebagai segitiga apa? Lancip. Ada yang masih belum mengerti tentang ini perbedaannya? Tidak. Masih belum mengerti? Belum. Oke. Lihat di sini ya, perbedaan segitiga siku-siku, lancip dan tumpul. Segitiga siku-siku, panjang A dan B dijumlahkan A tambah B yang sama dengan C. Kemudian segitiga lancip, A tambah B-nya lebih besar daripada panjang C. Sedangkan segitiga tumpul, A tambah B-nya lebih kecil dari C. Itu saja perbedaannya. Sama dengan lebih besar dan lebih kecil. Ya. Sekarang untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Perhatikan di contoh ini. Diberikan 3 bilangan. Yang bilangan ini adalah sisi dari sebuah segitiga. 17 cm, 25 cm, dan 28. 38, sorry. Jadi kalau misalnya kalian diberikan 3 bilangan yang acak, sisi terpendek itu pasti adalah A. Lihat ya, walaupun diacak di sini misalnya 25, 17, dan 38. Jadi tidak harus ini A, B, C, tidak. Lihat, yang terpendek adalah A. A-nya sama dengan berapa? 13. B-nya sama dengan berapa? 25. Dan yang terpanjang adalah 28. Oke. Jadi kita cari apakah segitiga ini jenis segitiga apa? Ditanyakan segitiga tersebut adalah segitiga apa? Oke, kita akan cari caranya dengan menggunakan rumus awal, yaitu teorema Pitagoras. Oke, kita masukkan rumusnya bagaimana? A kuadrat. Bisa lihat semuanya? Ya, 914 dan ini sama atau tidak? Sama. Sama atau tidak 900 dengan 1000? Tidak sama ya, lebih besar mana? C besar C. Masuk segitiga, apakah dia? Apakah siku, lancip atau tumpul? Lihat. Kalau lebih besar C, lancip. Iya. Tumpul. Lancip atau tumpul? Tumpul. Langsung saja kelompok 1, ketua kelompok Waode Afika Ayu. Kelompok 2, ketua Siti Aisyah, anggota Mardi, Ayu Fadila, dan Aldiansyah. Oke. Kelompok 3,
Semua kelompok harap perhatiannya sebentar. Kelompok 1 dan 3. 1 dan 3 mengerjakan soal A, C, dan E. A, C, dan E. Sedangkan B, D, dan F. Berdasarkan rumus ini ya, jadi ditulis dulu A-nya berapa. Lihat dulu di sini. Jadi ditulis dulu A-nya berapa, B berapa, C berapa. Ditanya. Gitu ya. Harus ada kata jadi. Kesimpulannya ya. Oke. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan bertanya. A, C, dan E. Nah, ada yang mencakar ini, ada juga yang mencakar bagian D, bagian keduanya ini supaya cepat selesai. Kamu cakar ini. Ini 9 kau. Cakar dulu. Bukan. Oh, ibu. Nah, cakar lagi. Dua. Guru. Ini 202 sama, apakah dia sama ya? Dengan 109 sama atau tidak? Lebih besar mana? Iya, jadi berarti tandanya bukan lagi sama dia, sudah sini. Ini yang begini lebih besar. B sama dengan ya. 17 ya, betul. Mas Ketomos. Kita beras. Kalau sama ini berapa? Segitiga apa? Berapa? Kalau sama aja. Iya, lebih besar mana? Sama atau tidak? Lebih besar mana? Berarti tandanya mana? Kalau begitu buat kami. Apa kali matematika sudah cek di situ, tinggal dijumlahkan tak? Iya. Jumlahkan 60. Jadi bisa dicoba bukan yang 404. Berarti 120. Kalikan saja ini misalnya 20 kali 2 caranya 2 kali 2 ini 4. 2 kali 2 4. Ini berarti 2 dari 2 kali. Iya. Berarti 3 kali 3 9 kan? Boleh berarti ada apa nih? Tambah 120. Berarti Ini aman. iya aman. Iya diketahui. Sampai sini saja urutan hanya berapa? Hanya 50. B-nya 120. B-nya 150. nomor lainnya dikerjakan. Kalau ada yang tidak dimakan memangnya betul ada pun 120 lah. 120. Emang kita Guru. 120. Ya, oh sudah tinggal masuk. Oke, kelompok berapa?
Satu. Oke. Kelompok ini dengan berapa nomor? Sama dia. Yang memang nama beda. Oh, iya, sama. Karena ini siapa? Ada nomor. 12, 15 ini. Lebih. Bogor kalau biasa. B sama dengan ya. 17 ya betul. Masuk rumus Pitagoras. Kuadrat. Jadi makanya mana? Iya, masukkan A-nya. 5 kali 25 kilo. Kalau sama ini berapa? Segitiga apa? Berapa? Kalau sama ada. Iya, lebih besar mana? Sama tidak? Nah, lebih besar mana? Berarti tandanya kalau begitu Apa ada kalimat sudah X di situ tinggal dijumlahkan tak? Iya. Jumlahkan yang 60 lagi. Nanti akan jadi bisa dicatat nih. Bukan yang 404. Berarti 120. Kalikan saja ini misalnya 2 kali 2 caranya 2 kali 2 ini 4. 2 kali 2 4. ini berarti 2 kali 2 kali Iya. berarti 3 kali 3 9 kan? Boleh lihat lagi ada? Tambah 120. Berarti Ini aman. iya iya diketahui sampai sini saja urutan hanya berapa? 50. B-nya 120. B-nya 150. nomor lainnya dikerjakan kalau ada yang tidak dimakan Banyak betul ada. 120 nah. 120. Sama kita Beli barang apa yang orang kita itu. Bogor 120. Jangan pusing mau. Jangan mau. satu orang satu nomor karena satu orangnya yang tulis. Kalau yang satu kelompok 4 orang, satu orang tulis dan masing-masing kerjakan satu nomor. Waktunya kita tinggal waktunya kita tinggal 10 menit lagi ya. Sudah 2 nomor. Kami. Yang sudah 3 nomor tapi belum dimasukkan di kertasnya. Jadi kalau sudah selesai 1 nomor langsung masukkan di kertasnya ya, kertas yang mau dikumpul supaya tidak menumpuk. Jangan Iya. tunggu selesai semua. 2 kali 2 Pak ya? 2 kali 2 berapa? 8. Ya Allah tuh. Ya, oh sudah tinggal guys masuk. Oke, kelompok berapa? 1. Oke. Kelompok ini dengan berapa nomor?
Sama gitu. Yang memang apa beda? Oh, sama. Karena ini siapa? Ada bapak. 12, 15 ini. Assalamualaikum Bu Mira. Ya, waalaikumsalam. Ya, kita ya sudah melakukan supervisi minggu lalu dan sekarang kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan dan Ibu Mira juga sudah lakukan jelas kemarin. Ya. Nah, pertanyaan pertama Bu, kita kan sudah melakukan supervisi. Kemudian berdasarkan yang Ibu Mira buat, adakah yang belum dilakukan sesuai dengan RPP yang sudah Ibu Mira buat? Kalau pelaksanaannya di kelas itu sudah sesuai dengan RPP ya, saya sudah melakukan berupaya sesuai dengan RPP. Namun ada beberapa kendala itu di proses pembelajaran, di mana siswa itu setelah dijelaskan berulang-ulang baru mereka mengerti, sehingga waktu yang digunakan itu lebih lama. Oke, baik. Berarti prosesnya masih diulang-ulang. Iya. Oke Bu, jadi kalau melihat dari kondisi atau situasi kemarin, adakah yang harus Ibu lakukan? Menurut Ibu itu apa saja? Setelah melihat kondisi kelas kemarin, salah satu yang menjadi kendala besar itu di proses pembelajaran, siswa masih kurang hafal dengan perkalian, kurang menguasai tabel perkalian dasar, sehingga menghambat proses pembelajaran itu sendiri. Jadi mungkin saya akan lebih memotivasi mereka untuk menghafal perkalian dasar, sehingga memudahkan mereka untuk mempelajari materi matematika selanjutnya ya. Oke, saya sudah menangkap bahwa rupanya mereka belum ada dasarnya matematika itu belum mantap. Ya. Oke, kemudian tanggung jawab Ibu untuk rencana selanjutnya dalam mengatasi kendala-kendala tersebut Bu, kira-kira? Mungkin saya akan lebih berusaha lagi untuk lebih menjadi guru yang bisa memotivasi mereka dan menyusun strategi pembelajaran untuk menumbuhkan semangat mereka ya dalam mempelajari matematika itu. Oke, berarti pada dasarnya motivasi dulu, ya, menumbuhkan menyusun strateginya. Oke. Nah, untuk Ibu Mira sendiri, setelah melakukan supervisi ini, kemudian bagaimana perasaan Ibu setelah saya masuk di kelas Ibu dan melakukan supervisi ini? Setelah melihat kondisi di lapangan dengan banyaknya kendala itu, saya jadi merasa lebih tertantang untuk menciptakan strategi pembelajaran baru, menarik minat mereka untuk lebih fokus lagi di pelajaran matematika itu. Jadi intinya saya merasa lebih tertantang lah untuk membuat pelajaran yang lebih menarik bagi mereka. Oke, saya suka semangat Ibu. Dengan merasa seperti itu, tertantang seperti itu, berarti Ibu sudah punya kemauan untuk memperbaiki diri. Oke, menurut Ibu, pertanyaan terakhir ini ya, kalau dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya dengan supervisi kemarin, yang mana yang lebih baik? Menurut saya lebih baik yang kemarin ya, karena sebelumnya itu mereka bukan hanya tidak fokus tapi tidak bersemangat, malah malas-malasan. Bahkan ada beberapa yang masih belum fokus di ruangan itu, masih keluar masuk. Tapi setelah supervisi, mungkin dengan metode baru yang saya tampilkan itu, mereka lebih bersemangat mengikuti pelajaran walaupun itu tadi masih terhambat di dasarnya itu. Jadi memang dasarnya itu harus diperbaiki dulu. Oke, berarti nantinya Ibu akan lebih membawa pembelajaran itu agar mereka lebih fokus dan bersemangat, sehingga diharapkan kelak mereka dapat belajar dengan lebih baik dan lebih paham dengan belajar. Oke Bu, saya kira itu saja untuk pasca observasi kita. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya harap ini sebagai refleksi untuk Ibu dan juga refleksi terhadap diri saya sendiri, karena saya juga sebagai guru pastinya punya kelemahan dan kelebihan yang kelemahan itu sendiri harus saya pahami dan harus saya perbaiki ke depannya, dan itu juga menjadi PR kita bersama. Oh iya, Oke, terima kasih. Sama-sama.
Ya demikian pasca observasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.